Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan matematika teknik 2. Kali ini akan dibahas mengenai optimasi numerik. Adapun yang akan dibahas pertama adalah mengenai konsep dasar optimasi, pemanfaatan dari optimasi, kemudian akan dibahas mengenai optimasi numerik. Yang pertama adalah optimasi numerik untuk satu variabel. Kita akan menyelesaikan menggunakan metode Golden Section, metode interpolasi parabolik, dan metode Newton. Jika kita berbicara mengenai optimasi, hal ini berkaitan dengan mencari sebuah nilai paling besar atau nilai maksimum dan nilai terkecil atau nilai minimum pada suatu interval tertentu. Misalkan seperti ini. Jadi ada sebuah fungsi yang merupakan fungsi ini adalah variabel X. Kita lihat dalam grafik di sini ada nilai dari fx yang terbesar dan yang terkecil. Dalam hal ini, nilai yang maksimum dan nilai yang minimum. Nah, untuk menjelaskan mengenai nilai maksimum dan minimum, kali ini akan diberikan konsep berkaitan dengan nilai globalnya, yaitu nilai mutlak dari sebuah nilai maksimum atau minimum. Juga ada istilah lokal, yaitu nilai terendah atau nilai minimum, juga nilai maksimum yang bersifat lokal atau relatif. Kita lihat pada grafik, ini adalah contoh dari nilai maksimum yang dikatakan sebagai global maksimum. Kita lihat, dikatakan global maksimum, dia adalah nilai terbesar di antara beberapa nilai maksimum. Di sini kita lihat yang dot hitam ini global maksimum, dia nilai terbesar di antara nilai maksimum lainnya, yang ini, yang dot putih ini. Dia juga nilai maksimum, tapi dia relatif lebih rendah nilainya dibanding yang ini. Nah, nilai terbesar di antara sederetan yang bernilai maksimum dikatakan global maksimum. Demikian juga untuk nilai minimum di sini, pada grafik terdapat dua nilai minimum. Nah, nilai minimum terkecil di antara deretan nilai minimum disebut sebagai global minimum. Kemudian ada yang dikatakan lokal maksimum. Jadi, nilai maksimum yang relatif terhadap nilai maksimum lainnya. Jadi, begitu juga untuk lokal minimum. Jadi, optimasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk mencari kondisi yang optimum, dalam artian yang paling menguntungkan. Optimasi terbagi dua, ada yang dikatakan sebagai maksimasi dan minimasi. Maksimasi berkaitan dengan permasalahan yang memberikan keuntungan maksimum, biasanya disebut sebagai optimum. Sedangkan minimasi berkaitan dengan permasalahan yang memberikan kerugian minimum. Berikut adalah contoh aplikasi optimasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di bidang industri atau engineering, berkaitan dengan bagaimana cara mengoptimasi dalam mendesain sebuah pompa atau transfer panas pada sebuah peralatan untuk membuat kinerja dari alat tersebut mempunyai efisiensi maksimum. Kemudian juga misalkan mendesain limbah, sistem pengolahan limbah untuk mendapatkan sebuah kualitas standar dengan biaya yang seminimal mungkin.
Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana pengoptimalan dari sebuah planning dan scheduling dalam sebuah industri, juga adalah pengoptimalan jaringan pipa dalam industri, juga berkaitan dengan maintenance, perencanaan maintenance untuk meminimalkan dari cost yang harus dikeluarkan. Nah, sehingga jika berbicara mengenai persoalan optimasi, ada beberapa constraint atau kendala yang menyertai, diantaranya adalah misalnya maksimum proses temperatur, flow rate limitation-nya, conversion limitation, strength dari materialnya, kemudian faktor lingkungan, juga berkaitan dengan korosi. Dan terakhir, constraint yang sangat berperan yaitu adanya keterbatasan space atau tempat. Nah, berkaitan dengan optimasi, ada yang dikatakan sebagai fungsi objektif atau objective function, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan, karena optimasi dalam hal ini harus kita kuantitatifkan. Kalau dikuantitatifkan kan perlu sebuah model matematis. Dalam hal ini model matematis dijabarkan dalam sebuah fungsi objektif. Fungsi objektif inilah yang akan dilakukan proses maksimum atau diminimumkan. Nilai maksimum atau minimum dari sebuah katakanlah fungsi objektif dengan persamaan Y sama dengan Fx dapat diperoleh pada harga X yang memenuhi persamaan ini. Jadi, turunan pertama dari fungsi Fx yaitu F aksen X atau kita tuliskan sebagai aksen, nilainya adalah sama dengan 0. Ini adalah definisi dari keadaan maksimum atau minimum pada harga X. Nah, hal ini jika kita mencari nilai maksimum atau minimum menggunakan konsep diferensial, yang diferensial atau turunan pertamanya sama dengan 0, cara ini dikatakan sebagai proses mendapatkan nilai maksimum atau minimum, dalam hal ini proses optimasi secara analitik. Nah, sekarang jika fungsi objektif, yaitu persamaannya ini sangat sulit didiferensialkan, dalam hal ini sulit yaitu tidak bisa kita langsung menggunakan aturan-aturan diferensial yang sudah ada secara langsung, maka kita harus mencari nilai optimasi. Dalam hal ini proses optimasinya dilakukan secara numerik. Nah, dalam hal optimasi pun dikenal sebagai adanya variabel atau peubah atau decision variable, yaitu nilai-nilai yang kita pilih atau yang berpengaruh terhadap sebuah fungsi objektif untuk dilakukan proses optimasi. Sehingga dalam hal ini untuk fungsi-fungsi dengan yang dipengaruhi oleh variabel atau decision variable yang berubah-berubah, optimasi bisa dibagi menjadi optimasi yang dipengaruhi oleh satu variabel atau satu nilai yang berubah. Katakanlah seperti ini, kita akan mencari nilai optimum, nilai maksimum dari sebuah fungsi fx, di mana fungsi fx ini hanya dipengaruhi oleh perubahan variabel x. Kemudian, optimasi yang melibatkan variabel lebih dari satu dikatakan sebagai optimasi multivariabel. Misalkan, kita lihat berapa nilai maksimum dan minimum yang dipengaruhi oleh variabel dalam
ruang 3 dimensi, katakanlah variabel X, Y, dan Z. Sekarang kita akan bahas untuk pertemuan kali ini untuk optimasi satu variabel. Misalkan terdapat sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh satu variabel, katakanlah variabel X, yaitu fungsi fx, sama dengan Y, yang akan dicari nilai optimumnya dari X atau yang memberikan harga Y maksimum ataupun minimum. Bagaimana caranya? Caranya kita akan menggunakan metode interpolasi optimasi satu variabel. Ada 3 yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah metode golden section, kedua metode interpolasi parabolik, dan metode Newton. Kita lihat yang pertama metode golden section. Misalkan sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu fungsi Y sama dengan fx, kita akan menentukan nilai maksimumnya pada interval X sama dengan XL. XL ini adalah nilai X terendah, X lower, dan di antara X sama dengan XU atau X upper. Jadi, di antara interval batas bawah dan batas atas. Jika kita gambarkan seperti ini, fungsi yang dipengaruhi oleh variabel X, fx, nilai maksimumnya kita akan mencari di dalam interval X lower dan X upper. Misalkan kita akan membagi interval ini ke dalam satuan panjang. Katakanlah lebar interval dari X lower sampai X upper ini adalah L0. Maka nilai maksimum ini misalnya kita akan cari dengan membagi panjang L0 ini menjadi katakanlah daerah dari X lower sampai suatu titik yang ingin kita cari, nilai maksimumnya adalah L1, dan kemudian di antara nilai maksimum sampai ke bagian yang upper, katakanlah L2. Di sini kita akan mencari nilai maksimum menggunakan ketentuan ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum, tentu saja kita mendapatkan hubungan seperti ini, bahwa L0 kita lihat adalah penjumlahan dari L1 dan L2. Kemudian untuk mencari proses maksimum ini kita bisa lakukan pengulangan, katakanlah seperti ini. Kita akan lihat masukkan kalau L2 ini bisa dikatakan posisinya adalah dari X lower sampai ke sebuah titik tertentu yang diduga sebagai nilai maksimumnya. Kita tuliskan sebagai L2. Jadi kalau ada dua buah garis seperti ini, kita bisa lakukan proses perbandingan. Kita akan mendapatkan ini, bahwa L1 dibandingkan L0 sama juga dengan L2 dibandingkan dengan L1. Katakanlah persamaan yang di atas ini kita tuliskan sebagai persamaan pertama, dan yang ini, perbandingan ini adalah persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan pertama, kedua. Diperoleh ini. Kita balikan persamaan ini menjadi ini. Dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi ini. Kemudian kita definisikan, katakanlah L2 per L1 ini nilainya adalah sebagai R. Kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat. R kuadrat tambah R minus 1. Jika kita mendapatkan persamaan kuadrat, maka kita bisa mendapatkan akar-akar karakteristiknya. Di sini akan kita nilai apa? Kita akan dapatkan nilai akar-akar positifnya, yaitu sama dengan ini. 0,61803 dan seterusnya. Nilai akar positif ini biasanya disebut sebagai golden ratio. Nilai yang menyatakan perbandingan atau nilai akar-akar positif dari sebuah keadaan ini.
Nah, sehingga berdasarkan nilai golden ratio ini, kita akan gunakan untuk melihat atau mencari nilai maksimum dari sebuah persoalan yang dipengaruhi hanya satu variabel. Apa yang harus dilakukan? Maka dalam metode Golden Session ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ini akan dibahas mengenai kasus untuk mencari nilai maksimum atau kasus maksimasi. Yang pertama adalah menentukan dua nilai tebakan awal, karena dalam proses mencari nilai maksimum, jika kita menggunakan metode Golden Session, kita lihat nilai maksimum itu pertama kita menebak dia ada di sekitar, gunakan perbandingan ini. Kalau belum mendapatkan nilai yang sebenarnya dari nilai maksimum, dilakukan proses iterasi kedua dan seterusnya, sehingga kita memerlukan nilai dugaan awal atau nilai tebakan awal yang dikatakan sebagai interval, yaitu X lower dan X upper, yang akan mengapit titik maksimum yang ingin dicari. Misalkan seperti ini. Kita tentukan intervalnya, yaitu dikatakan sebagai nilai tebakan awal X lower dan X upper-nya. Setelah itu, kita menentukan nilai golden ratio-nya menggunakan persamaan ini. Golden ratio D sama dengan akar 5 minus 1 per 2 dikalikan dengan X upper dikurangi X lower. Karena didasarkan nilai golden ratio ini, maka metodenya disebut metode golden section. Setelah didapatkan nilai golden ratio, kita akan menentukan nilai X1 dan X2 di dalam rentang XL dan XU yang bersesuaian dengan nilai golden ratio-nya. Katakanlah X1-nya adalah sama dengan X lower ditambah nilai golden ratio-nya, dan X2-nya adalah X upper dikurangi nilai golden ratio-nya. Jika kita gambarkan posisinya X1 dan X2 adalah seperti ini. X1 dia adalah memiliki rentang dari X lower sampai X1 dengan nilai golden ratio tertentu. Karena nilai maksimumnya ada di titik ini, maka tentu saja nilai di antara X lower dan X1 ini yang akan kita hilangkan. Kita akan geser ke kanan, di mana posisi X upper sampai ke X2 ini dengan perbandingan nilai golden rasio tertentu, kita akan menentukan nilai maksimumnya. Jadi, bisa kita katakan nilai maksimum itu didapatkan jika nilai X1 dan X2-nya itu sama menuju ke satu titik tertentu, atau yang dikatakan sebagai konvergen. Karena ya pasti ya, kita hanya akan mendapatkan satu nilai maksimum, maka kita akan mencari nilai X1, X2 yang menuju ke satu titik tertentu. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Jika kita sudah mendapatkan nilai X1 dan X2-nya, maka kita bisa menentukan nilai Fx-nya itu berapa. Setelah kita menentukan nilai Fx untuk di Fx1 dan Fx2, nilai inilah yang akan digunakan untuk menentukan apakah proses iterasi harus dilakukan kembali. Apa yang akan didapatkan? Yang pertama adalah jika nilai Fx1 ini lebih besar dari Fx2, maka pada domain X di antara X lower dan X2 akan dieliminasi. Itu artinya bahwa X2 yang lama, yang dari iterasi sebelumnya, akan menjadi X lower pada iterasi berikutnya, yang dikatakan sebagai X lower baru. Kemudian, X1 yang lama akan menjadi X2 yang baru.
Dan X upper yang lama tetap menjadi X upper pada iterasi selanjutnya. Sedangkan X1 yang barunya harus dicari, harus kita tentukan. Konsekuensi kedua adalah jika nilai fx2 ini lebih besar dari fx1, maka pada domain X di antara X1 dan X upper akan dieliminasi, yaitu X1 lama sama dengan X upper baru, X2 lama sama dengan X1 baru, X lower lama sama dengan X lower baru, dan nilai X2-nya harus dicari dahulu. Jika kita gambarkan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah Anda ulangi. Langkah 1 sampai 5 sehingga didapatkan nilai fx yang konvergen, yaitu nilai fx yang menuju ke satu titik tertentu yang menyatakan nilainya adalah maksimum. Kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah fungsi 2 sin X dikurangi X kuadrat per 10, kita akan mencari nilai maksimumnya jika batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 menggunakan metode golden section. Kita jawab, kita akan ikuti, kita akan lakukan ke 5 langkah tadi. Langkah pertama adalah kita lihat nilai X lower dan X upper-nya yang mengapit nilai maksimum. Jadi kita gunakan nilai batas bawahnya 0 sebagai X lower, dan nilai batas atasnya X upper, dikatakanlah XU adalah 4. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah kedua, menentukan nilai golden ratio-nya. Menggunakan persamaan ini, kita substitusikan X upper dan X lower-nya, kita hitung, diperoleh nilai golden ratio-nya adalah 2,472. Selanjutnya kita lakukan langkah ketiga, menentukan nilai X1 dan X2 di antara rentang X lower dan X upper sesuai nilai golden ratio yang sudah kita hitung di langkah kedua. Dengan persamaan seperti ini, X1 adalah X lower ditambah nilai golden ratio, sedangkan X2 adalah X upper dikurangi nilai golden ratio. Kita substitusikan masing-masing nilainya, diperoleh X1 adalah ini 2,472 dan X2-nya adalah 1,528. Kita lanjutkan langkah keempat, menentukan nilai fx dari dua titik yang sudah kita dapatkan, yaitu X1 dan X2. Kita ingat kembali fungsinya yang akan kita cari nilai maksimumnya adalah 2 sin X minus X kuadrat per 10. Kita substitusikan misalnya untuk yang X2, maka kita substitusikan X2 adalah nilainya 1,528, kita substitusikan ke persamaan ini 2 sin X minus X kuadrat per 10, kita substitusikan, diperoleh nilai 1,765. Hal yang sama kita lakukan untuk fx1, diperoleh 0,63. Selanjutnya kita lakukan langkah kelima, kita akan membandingkan nilai fx1 dan fx2 yang sudah diperoleh untuk menentukan iterasi selanjutnya. Di sini nilai fx2 lebih besar dibanding fx1. Maka konsekuensinya nilai X1 di antara X1 dan X upper akan dieliminasi. Itu artinya adalah seperti ini. Kita gunakan X1 lama sama dengan X upper baru. Kita lihat X1 lama adalah ini 2,472. Dia akan menjadi X upper yang baru. Oke. Yang kedua adalah X2 lama, yaitu 1,528 menjadi X1 baru. Oke. Kemudian X lower lama tetap menjadi X lower yang baru. Kemudian kita mencari X2-nya. X2-nya berarti nilai dari X upper-nya dikurangi X1-nya. Betul ya? Nilainya adalah sama dengan ini. Kenapa X2-nya dikurangi X1? Kita lihat, ini kita kembali ke persoalan ini.
Anda lihat, seperti ini ya tentuannya. Oke, setelah kita dapatkan nilai seperti ini, ada X upper, X1, X lower, dan X2, apa yang harus dilakukan? Anda lakukan, ulangi lagi langkah 1 dan 5. Sehingga iterasi keduanya dengan data seperti ini bisa kita cari nilai rasio golden section-nya dan nilai masing-masing fungsinya di fx1 dan fx2. Anda lakukan untuk iterasi pertama, kedua, dan seterusnya. Kita petakan X lower-nya, nilai fungsi dari X lower-nya, X2, fungsi X2-nya, X1, nilai fungsinya, X upper, dan nilai golden ratio-nya. Anda lakukan untuk ke-8 iterasi ini, Anda lihat. Iterasi ini akan dilakukan sampai kapan? Sampai iterasi keberapa? Caranya adalah dengan melihat nilai konvergen, nilai menuju satu titik di antara nilai X2 dan X1 yang akan mengapit atau menentukan nilai maksimumnya. Anda lihat, pada X2 ketika iterasi ke-6, 7, dan 8, Anda lihat di X2 ada nilai yang menuju ke satu titik, yaitu 1,443. Begitu juga untuk X1 pada iterasi ke-7 sudah menuju ke satu titik yang sama, yaitu di titik 1,443. Begitu pula untuk nilai fungsinya, baik untuk fungsi X2 dan X1, kita lihat mulai dari iterasi ke-6, 7, dan 8, yang diberi warna merah ini, nilainya sudah menuju ke satu titik yang sama, atau katakan konvergen di 1,776. Maka, iterasi bisa kita hentikan karena nilai dari X2 dan X1, baik demikian juga untuk fx2 dan fx1 sudah menuju ke titik yang sama, ke satu titik yang sama, atau dikatakan konvergen. Maka nilai maksimumnya dari fungsi yang tadi diberikan di soal, nilai maksimumnya adalah di titik 1,776, nilainya di X sama dengan 1,443. Ini adalah aplikasi contoh dari metode golden section. Kita lihat, lanjutkan. Anda lihat, dengan kita menggunakan metode golden section untuk mendapatkan sebuah nilai maksimum pada satu titik hingga keadaan konvergen, kita harus melakukan proses iterasi yang cukup banyak. Ini artinya, jika kita lakukan proses komputasi dengan iterasi yang banyak ini memerlukan proses waktu untuk sebuah program yang cukup lama. Maka dipropos metode untuk mencari nilai maksimum menggunakan interpolasi secara numerik, dipropos metode yang lain, yaitu metode interpolasi parabolik. Jadi, Anda lihat di sini, nilai maksimum dari sebuah fungsi fx yang dipengaruhi oleh hanya satu variabel, yaitu variabel x, katakanlah nilai true maksimumnya, true function-nya adalah nilainya di sini. True function yang garis putus-putus di sini. Maka, jika kita melakukan proses dugaan mencari nilai maksimum menggunakan metode interpolasi parabolik, dibuat sebuah grafik parabolik yang mendekati true function. Katakanlah grafik ini, garis hitam ini, untuk
mencari nilai maksimum. Syaratnya adalah jika nilai maksimumnya ada di titik katakanlah X3, maka dengan metode interpolasi parabolik kita memerlukan 3 buah titik tebakan awal yang mengapit nilai optimumnya, yaitu ketiga titik itu adalah X0, X1, dan X2. Nilai maksimumnya yang mendekati nilai maksimum sesungguhnya, berarti kan yang X3 ini. Nah, bagaimana mencari X3 ini? Menggunakan persamaan ini. Silakan. Persamaan ini adalah perbandingan antara nilai fungsi di titik X0 dikalikan dengan X1 kuadrat dikurangi X kuadrat, ditambah dengan nilai fungsi di titik X1 dikalikan dengan selisih nilai X2 dikurangi X0 masing-masing kuadrat, ditambah dengan nilai fungsi di X2 dikalikan dengan selisih X0 kuadrat dan X1 kuadrat. Dibagi dengan 2 kali masing-masing dari nilai fungsi X0 dikalikan selisih X1 dikurangi X2 ditambah 2 kali nilai fungsi X1 dikalikan dengan selisih dari X2 dikurangi X0 dan ditambahkan terakhir adalah 2 dari fungsi fx2 dikalikan dengan selisih X0 dikurangi X1. Ini adalah persamaannya. Nilai tebakan dari nilai maksimum yang ingin dicari, yaitu di posisi X3. Nah, bagaimana menentukan X3 ini? Ditentukan secara berulang atau iteratif, sehingga diperoleh penyelesaian yang konvergen, yaitu nilai X3 yang menuju ke satu titik yang sama. Kita lihat contohnya. Masih kita menentukan nilai maksimum dari fungsi yang sama yang kita lakukan dengan metode golden section dengan nilai tebakannya. Jika kita menggunakan metode interpolasi parabolik, kita memerlukan 3 buah titik tebakan awal, yaitu X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 4. Oke, langkah yang harus Anda lakukan adalah pertama, menentukan harga fx untuk setiap nilai tebakan awal. Untuk X0, maka nilai fx-nya kita substitusikan persamaan ini 2 kali sin 0 dikurangi 0 kuadrat per 10, ya 0. Lakukan untuk X1 sama dengan 1, didapatkan fx1 adalah ini, begitu pula untuk X2. Langkah kedua adalah mensubstitusikan nilai-nilai yang kita dapatkan di langkah pertama ke persamaan X3. Ini adalah persamaan X3, kita substitusikan nilai-nilainya dan kita hitung diperoleh ini. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan nilai harga fx berdasarkan nilai X3 yang sudah kita peroleh di langkah kedua. Fungsinya ini kita masukkan nilai fx X3-nya yaitu 1,5055, maka diperoleh ini 1,7691. Kemudian kita lakukan proses iterasi langkah 1 sampai 3 sehingga diperoleh nilai konvergen. Bagaimana caranya? Ini adalah nilai tebakan X0, X1, X2 dan nilai prediksi dari nilai optimumnya X3 yang sudah kita peroleh di langkah iterasi pertama. Nah, iterasi selanjutnya untuk mendapatkan nilai X3 yang konvergen menuju ke satu titik yang sama, apa yang harus dilakukan? Anda lihat. Maka, karena grafiknya kita lihat, mencari nilai maksimumnya, kita peroleh X3-nya adalah 1,5, awalnya kan intervalnya dari 0 sampai 4 dan ditambahkan nilai tebakan X1. Kita dapatkan nilai maksimumnya itu perkiraannya di 1,5. Maka untuk langkah selanjutnya
X0-nya yang mana? X0-nya menjadi bergeser ke 1. X1-nya adalah X3-nya. Dan X2-nya tetap 4. Kita cari nilai, lakukan langkah 1-3 ya, cari nilai X3-nya untuk yang kotak yang ini. Dan seterusnya. Jika kita lakukan seperti ini, lakukan perhitungan hingga iterasi kelima, kita lihat nilai fx1-nya, fx1, kemudian fx2, dan fx3 sudah menuju ke sebuah nilai yang sama, nilai maksimum yang sama. Tepatnya kalau kita lihat mulai dari iterasi mulai dari ketiga ya, kalau untuk yang fx3, untuk yang fx1 dan x2, mulai dari iterasi 4, 5 menuju ke satu titik yang sama. Berarti bisa kita katakan nilai maksimumnya ada di 1,7757 dan nilai X-nya di 1,4275. Ini adalah cara kita menggunakan metode interpolasi parabolik untuk menentukan sebuah nilai maksimum. Kita mendapatkan dengan cara metode interpolasi parabolik, proses iterasi yang dilakukan menjadi lebih sedikit dibandingkan yang metode golden section. Untuk mempersingkat lagi iterasi, dipropos agar proses komputasinya tidak terlalu lama. Ini baru soal yang persamaan yang sederhana ya. Anda bayangkan kalau persamaannya misalnya rumit, ya tentu saja ya proses iterasi ini sangat menentukan. Maka dipropos metode yang ketiga untuk menyelesaikan mencari nilai optimum dari sebuah fungsi satu variabel dengan cara fungsi fx yang kita punya, kita akan bandingkan dengan cara mendefinisikan sebuah fungsi baru, katakanlah gx. Gx ini nilainya sama dengan, katakanlah, turunan pertama atau f aksen x. Turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x. Seperti kita ketahui, syarat optimum itu adalah seperti ini. Turunan pertama pada fungsi fx itu sama dengan 0. Karena kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi baru gx sama dengan f aksen x, maka pada nilai gx tertentu ini sama dengan 0. Nah, nilai x tertentu ini kita tuliskan sebagai x star, inilah yang dikatakan nilai x pada kondisi yang menyatakan nilainya adalah optimum. Nilai x optimum ini, bagaimana cara memperolehnya? Diperoleh secara berulang, secara iteratif menggunakan persamaan ini. Nilai X untuk iterasi ke I ditambah 1 sama dengan nilai X pada iterasi ke I dikurangi dengan perbandingan antara turunan pertama dari fx pada iterasi ke I dibandingkan dengan turunan keduanya untuk fx pada saat X di iterasi ke I. Nah, bagaimana proses iterasi yang dilakukan? Iterasi dilakukan sehingga diperoleh nilai menuju satu nilai tertentu yang dikatakan nilai konvergen. Nah, syaratnya Anda menggunakan metode Newton ini adalah keterampilan Anda dalam membuat atau mencari nilai diferensial, yaitu diferensial pertama dan diferensial kedua. Turunan pertama dan turunan keduanya
harus benar. Maka diperlukan keterampilan penyelesaian diferensial yang baik. Anda ingat kembali ketentuan-ketentuan dalam aturan diferensial, baik untuk fungsi yang macam-macam, karena fungsi fx ini bisa fungsi trigonometri, polinomial, dan lain-lain. Kita lihat contohnya. Masih kita gunakan fungsi yang sama, 2 sin x minus x kuadrat per 10, kita akan mencari nilai maksimum. Nah, dalam metode Newton, nilai dari maksimum itu bisa kita gunakan titik tebakan awalnya cukup 1. Katakanlah x0-nya 2,5. Kita akan lakukan langkah pertama adalah Anda harus menentukan nilai atau bagaimana diferensial pertama dan kedua dari fungsi. Ini diperlukan keterampilan ya, menurunkan fungsi trigonometri dan polinomial. Kita lakukan turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini. Langkah kedua adalah kita substitusikan nilai turunan ini ke persamaan dari nilai X optimumnya. Menggunakan persamaan ini, kita substitusikan seperti ini. Kita lakukan langkah ketiga, kita akan mensubstitusikan nilai tebakan awal, yaitu X0 sama dengan 2,5 ke persamaan yang sudah didapatkan di langkah 2. Berarti karena X0-nya adalah 2,5, berarti I-nya adalah 0, berarti I0 tambah 1, berarti X1, ganti X0-nya 2,5, masing-masing pada bagian turunan pertama dan kedua, kita substitusikan 2,5, silakan Anda hitung, diperoleh nilai ini. Langkah keempat adalah menghitung fx-nya. Fx-nya ini kita masukkan nilai X yang sudah diperoleh di langkah ketiga, 0,99508, diperoleh nilai Fx-nya demikian. Lakukan iterasi untuk langkah 3 dan 4 sehingga diperoleh nilai konvergen. Kita lihat, mencari X1, fungsinya kita lakukan, cari, Anda lakukan untuk iterasi selanjutnya sehingga diperoleh nilai konvergen. Kita lihat nilai fx-nya sudah setelah iterasi ketiga dan keempat menuju satu nilai yang sama. Maka jika sudah didapatkan nilai konvergen, kita bisa menentukan nilai maksimumnya di titik ini dan iterasi sudah bisa kita hentikan. Maka dengan metode Newton akan mempersempit, mempersedikitkan gitu ya, lebih sedikit Anda melakukan proses iterasi. Namun kendalanya adalah Anda harus melakukan proses diferensial pertama dan kedua dari fungsinya harus benar. Berikut adalah tugas yang harus Anda kerjakan untuk melihat bagaimana pemahaman Anda mengenai optimasi numerik untuk metode golden section, metode interpolasi parabolik, dan metode Newton yang dipengaruhi oleh satu variabel. Silahkan Anda kerjakan dengan benar. Selanjutnya akan dibahas mengenai optimasi multivariabel. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.